Pagi ini. Ya, shalom semua. Shalom. Eh, Pastor, ya pagi ini saya mau sedikit sharing apa yang didapat ya beberapa minggu ini. Ya, sebenarnya sih memang eh, apa yang kita dapat itu yang saya mau sharingkan ya. Jadi saya sedikit share share screen ini nih. Aduh. Oh, sorry, sebentar. Belum full ya. Nah, ini nih. Nah, ini. Ah, jadi beberapa minggu ini memang ada satu rema yang Tuhan taruh di hati saya mengenai eh, Jehovah Jireh. Ini salah satu dari nama Tuhan kita lah ya. Jadi saya coba untuk eh, apa ini apa men-sharingkan gitu apa yang saya dapat ya pastor dan teman-teman semua. Ya Jehovah Jireh itu memang Tuhan yang menyediakan. Ya kata-kata Jehovah Jireh itu memang diambil dari eh, Kejadian 22 ayat 14 yaitu di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ini Abraham dan Ishak ya, teman-teman. Satu perenungan kita adalah mengenai, bentar, ini saya kecilin dulu gimana ya. Nah, ini. Wah, share hilang ya? Bentar, share saya hilang, Enggak keluar masih tetap. masih keluar. Bentar, Pastor. Di saya yang hilang, Pastor. Sebentar. Pak. Kalau di Nah, Pak ini, Irfan hilang, berarti ada di saya ini sekarang. ini saya hilang. Oke, dah, ini kemana lagi ininya? Hilang ya sekarang ya, benar hilang ya. Hilang. Nah, ulang dari awal deh. Oke, ini ya. Iya, oke. Ya, ini lanjut. Ya, satu renungan kita pagi ini adalah siapa sih Jehovah Jireh itu? Ya, saya ngalamin banyak hal mengenai Tuhan ya, apa yang saya dapat. Yang pertama, ya memang kita setiap orang pasti pernah menghadapi kekurangan ya, teman-teman. Ya, khususnya saya juga di situasi ini memang ya terakhir memang kita masih terus berjuang ya mengenai masalah finance sih. Ya, ini bicara kekurangannya sih memang lebih ke finance sih ya, teman-teman ya. Nah, tapi kita mesti ngerti gitu, satu renungan kita, bahwa kita punya Tuhan yang bernama Jehovah Jireh. Jadi artinya itu adalah Tuhan yang menyediakan. Nah, nama ini menunjuk bahwa Tuhan itu memang punya jalan dan pertolongan yang tepat. Yang akan kita coba sharing hari ini, pagi ini, mengenai eh, nama Tuhan si apa Jehovah Jireh ini. Kemudian di ayat Alkitab yang saya ambil, saya kutip sedikit aja ya teman-teman. Di Kejadian 22 ayat 8 dan ayat 14. Yaitu Allah yang akan menyediakan baginya anak domba untuk korban bakaran anakku. Terus Abraham menamai tempat itu Tuhan yang menyediakan. Nah, ini kisahnya memang kisah dari Abraham dan Ishak. Jadi kalau saya merenungkan ya kisah ini, kisah yang sebenarnya situasi di mana Abraham itu memang lagi dapet yang namanya lagi happy-happynya dapat berkat Tuhan gitu. Ya memang kita kadang-kadang mengalami ini ya. Ya saya juga ngalamin hal yang menurut saya sih ya kita juga lagi happy waktu itu ya. Saya coba untuk punya yang namanya mimpi, pengen punya rumah. Ya situasi semua lagi happy. Bahkan waktu itu saya sempat di, jalan di mobil itu sempat berpikir mau apa lagi ya Tuhan gitu ya. Kayaknya semua dapat gitu ya.
kerjaan lagi enak, terus duit juga rumah ya lumayan lah, ya semua oke-oke aja. Tiap bulan bisa ajak anak-anak pergi, tiap tahun pasti ya minimal Bali atau ke ya kita pasti pergi jalan-jalan lah. Itu yang kita alami di kantor juga baik-baik aja semua. Ya, tapi ya seperti Abraham saat dia mendapatkan mujizat ya, dia punya Ishak. Ishak kan sebenarnya mujizat Tuhan bagi Abraham. Saya lihat di mana Tuhan itu memberikan janji sampai akhirnya janji itu ditepati. Ya cuman yang kita bahas sih bukan itu ya. Ya Tuhan kita itu maka coba untuk memberikan satu pengertian demi pengertian lah ya dengan 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 ceritanya Abraham dan Ishak. Memang Ishak itu anak yang dijanjikan, tapi Tuhan itu selalu ingin kita memiliki respon hati gitu. Makanya waktu saya baca cerita tentang Abraham dan Ishak ini, ya Tuhan seperti menguji imannya Abraham, saya lihat. Ya, tapi lah dari sinilah kita lihat ada nama Tuhan menyediakan gitu. Karena waktu itu Tuhan Abraham taat gitu ya. Abraham coba untuk mengikuti apa aja yang Tuhan minta gitu. Kita sih baca di Alkitab sih menurut saya enak ya melihat semua sepertinya Abraham seperti tidak ada tulisan di situ Abraham memberontak, Abraham bersedih kan nggak ada ya. Tapi kalau saya renungkan gitu, ya pasti berat sekali ya Abraham itu untuk bawa Ishak gitu ya, bawa Ishak untuk ke gunungnya Tuhan gitu. Untuk dipersembahkan dengan apa dengan yang namanya eh, perintahnya Tuhan gitu. Dan akhirnya memang Tuhan memberikan seekor domba gitu untuk ganti Ishak. Ya cerita ini sih cerita yang kita semua juga tahu ya teman-teman. Tapi pembahasan kita lebih ke uh, Tuhan menyediakan sih. Ini salah satu contoh aja Tuhan menyediakan. Nah kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah dari poin tadi memang yang pertama ya Tuhan tahu kebutuhan kita. Jadi sebelum kita minta ya Tuhan udah tahu ya situasinya apa yang mesti apa yang yang akan terjadi ke depan dan akan Tuhan bukakan jalan buat kita. Nah, tapi memang ya kadang itu ya kita itu perlu naik ke gunung gitu. Nah, makanya ini pelajaran pertama di mana kita harus naik ke gunung ya untuk kita bisa ketemu Tuhan gitu di sana. Untuk kita belajar percaya, kita nggak panik, kita benar-benar eh, memiliki yang namanya iman gitu. Ya. Karena kan kita belajar di sini tuh mengenai respon hati. Jadi menurut saya itu poin pertama kita hari ini adalah Tuhan tahu kebutuhan kita. Jadi kita juga nggak perlu takut ya situasi ini. Walaupun kenyataannya nggak segampang itu. Yang saya alami juga sama sih. Jadi saya mengalami situasi yang benar-benar takut gitu. Benar-benar khawatir, benar-benar bingung. Tapi poinnya ya itu. Kalau kita nggak ngalami situasi itu, kita nggak ada di gunung gitu ya. Istilahnya gunung itu di mana kita ketemu Tuhan. Makanya poin satu ini menurut saya berkata Tuhan Jehovah Jireh. Selama ini mungkin kita cuma dengar itu ya di firman Tuhan. Ya khususnya saya sendiri ya dengar ya tahulah tentang nama-nama Tuhan. Tapi saya bisa bisa mengerti sekarang ini kalau Tuhan itu memang Jehovah Jireh gitu. Dia Tuhan yang menyediakan. Karena apa? Saya mengalami situasi di mana ya depan mata saya bisa lihat mukjizat Tuhan gitu. Saya bisa mengalami sendiri gitu. Dan bahkan bisa bercerita, ya bisa bersaksi tentang mukjizatnya Tuhan dalam hidup. Ya, tapi kan semua ada proses gitu. Nah, waktu di Gunung Tuhan ini ya inilah yang kita lakukan tiap hari. Makanya kita harus naik dulu ke Gunung Tuhan gitu. Ya, makanya di VMP pagi-pagi gitu ya, kita datang ketemu Tuhan. Ini kan respon hati kita gitu. Dimana waktu kita butuh sesuatu sama Tuhan ya, kita baru datang ya ini tapi ada respon hati yang benar gitu. Supaya terjadi mujizat, terjadi pemulihan. Karena firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 31 33 ya, Tuhan bilang ya carilah dulu ke kerajaan Allah.
Ini bukannya bicara mengenai materialistis sebenarnya. Sebenarnya materialistis menurut saya itu materi itu bagi Tuhan kecil ya. Cuman yang selalu penting bagi Tuhan adalah hati kita. Jadi poin pertama ini ya sebelum kita minta Tuhan tahu. Ya, sebelum kita yang namanya ya respon kita lah. Ya ketaatan membuka penyediaan Tuhan. Ya, saya lihat Abraham itu nggak pernah apa ya bernegosiasi, tidak pernah membantah ya. Abraham itu luar biasa. Ya, kenapa dia disebut bapak orang beriman? Ya mungkin karena ini menurut saya. Ya Abraham tidak menunda, dia langsung taat gitu. Ya Tuhan suruh, ya taat aja gitu. Ya, nah ketaatan inilah yang membuka jalan bagi mujizat Tuhan buat hidup kita. Ya, ya kadang-kadang yang begitu, Tuhan menyediakan setelah kita melangkah dengan iman yang saya lihat. Ya, jadi waktu saya pertama gitu ya, kita nggak pernah tahu ya teman-teman ya. Tuhan bicara melalui apa aja ya. Ya bisa juga melalui keluarga kita gitu ya. Ya waktu itu Tuhan bicara melalui Randy. Ya Randy bilang, dia cerita, ya saya sempat, ini apa sih jam 4 pagi, gue pengen tidur gitu ya, pengen ngapain ya. Tapi kok kalau Tuhan yang bicara, itu akan terus terngiang-ngiang, walaupun dari seorang Randy gitu ya. Ya waktu itu saya langsung aja udah ambil pilihan ya, Tuhan saya mau taat. Ya kita ambil keputusan taat dulu gitu. Nah, kemudian apalagi setelah kita masuk di situ ya di VMP ini banyak hal yang baru ya. Ya, akhirnya ya saya cuma satu, taat aja. Ya banyak perenungan-perenungan, perenungan salib bahkan saya rekam. Kita perkatakan di rumah anak-anak perkataan anak saya yang kecil tuh apal tuh. Perkataan perkapa perenungan salib mereka apal gitu. Jadi berdoa malam gitu. Ya ini ketaatan demi ketaatan. Tiap pagi ya taat aja, capek tapi taat aja udah coba jalanin lah. Ya kemudian minggu dengar firman ya dari gereja, kemudian sore dengar lagi dari VCI. Kita taat aja gitu. Jadi setiap hari apa yang Tuhan kasih ya coba untuk ikutin. Nah, ini kan setelah kita melangkah dengan iman inilah gitu. Mujizat-mujizat itu mulai ada. Ya memang sih itu tergantung kita sih. Makanya saya cerita ya ke pastor, saya cerita ke teman-teman ada mujizat Tuhan ini itu. Ya itulah mungkin dari hasil di mana kita taat dulu gitu ya. Ya sampai hari ini ya saya tetap ya punya komitmen taat setia gitu ya. Apa yang harus kita sudah kerjakan hari ini, yang kita sudah rubah hari ini ya. Jangan sampai satu ketika kita pulih kembali lagi, jangan sampai seperti itu menurut saya. Kita ke next slide. Slide. Poin ketiga, ya ini yang disebut penyediaan Tuhan selalu tepat waktu. Saya ngalamin sendiri. Ya dari hal kecil sampai hal besar, bahkan dari situasi yang benar-benar tertutup jalan, saya ngalamin ini. Tuhan tidak pernah terlambat, walaupun sering terasa terlambat. Ya, jadi domba jantan itu tidak muncul lebih awal atau terlambat. Ini yang lucu ini. Menurut saya merenungkan ini yang aneh gitu. Kan bisa aja domba itu pada saat Abraham itu baru mau baru mau apa eh, eh, nyusun nyusun apa nyusun kayu ya untuk dibakar, domba itu keluar bisa aja kan. Tapi kan anehnya domba itu nggak terlihat gitu. Tapi pada saat Abraham udah mau sembelih Ishak, nah dan malaikat apa berkata jangan gitu, domba itu muncul gitu. Inilah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi memang Tuhan itu suka dengan itu kan. Kenapa? Saat itulah respon hati kita gitu. Ya juga mungkin kalau domba itu muncul nggak ada cerita tentang Alkitab tentang Abraham dan Ishak kali ya. Sama dengan yang kita alami gitu. Mungkin kalau kita nggak pusing juga, kita nggak ngalamin situasi yang berat gitu di mana sampai terakhir saya harus ngalamin rumah harus dilelang dan sebagainya. Dan pertolongan itu datang gitu tepat waktu. Itu nggak jadi kesaksian gitu. Ya itulah situasi ini yang saya renungkan luar biasa ya. Hidup itu Alkitab itu berjalan terus. Dan Alkitab itu memang manual booknya manusia menurut saya. Ya, jadi di Mazmur 37 ayat 25, tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan. Ya kita benar nggak gitu ya.
Ya ini kita renungin firman nggak? Jangan bicara Kristen ya teman-teman. Ya banyak orang lu gue Kristen kok, tapi kok gue nggak pernah lihat nggak pernah lihat mujizat, gue nggak pernah lihat pertolongan Tuhan. Ya hati-hati. Yang disebut Kristen itu ya mesti orang benar gitu menurut saya. Yang disebut Tuhan mengasihi apa ya, orang-orang yang dikasih Tuhan, orang-orang yang mendapatkan banyak janji Tuhan itu orang yang benar. Ya, jadi itu 3 poin sih menurut saya mengenai Abraham ya dan Ishak yang saya alami banyak gitu. Karena kan kalau pastor bilang ya lebih baik memang firman itu yang kita alami. Makanya perenungan-perenungan saya tuh kadang-kadang ya saya harus alami dulu gitu baru saya bisa bisa ngomong. Ya ngapain kita nggak ngalamin nggak ngomong karena ini kan sharing ya teman-teman ya. Jadi saya merasa banyak hal yang saya dapat gitu. Jadi bagi ya mudah-mudahan bisa menjadi berkat juga buat teman-teman. Nah ini aplikasinya dalam keluarga. Ya ini yang terjadi ya teman-teman ya. Ya waktu saya 1 minggu lalu pun saya nangis juga gitu ya di gereja ibadah. Lagunya tentang Yehova Jireh. Itu lagunya si Frankie Kuncoro. Ya karena waktu saya apa menyembah Tuhan gitu. Saya diingatkan Tuhan beberapa bulan lalu gitu di mana masa itu benar-benar sulit. Ya, Tuhan bicara audible voice dengan saya bahwa Tuhan mau pulihkan. Tuhan langsung ngomong saya akan pulihkan kamu dan saya nangis di depan apa pada saat penyembahan. Ya istri saya bingung ya setiap saya menyembah bahkan pemuji Tuhan aja nangis gitu. Ya bingung dia siapin tisu aja tapi dia nggak pernah bawa tisu kurang ajarnya. Ya itu yang bikin pusing gitu kalau di gereja. Ya, tapi ya itulah yang terjadi gitu ya. Saya ingat waktu Tuhan ngomong itu, saya akan pulihkan kamu. Itu benar-benar audible voice yang saya dengar gitu. Cuman tetap hati saya apa ya, waktu Tuhan ngomong saya cuma nangis dan ada hati yang nggak percaya gitu. Kenapa? Ya nggak mungkin situasinya semua berantakan. Bahkan nggak ada jalan satu jalan pun nggak ada. Dan situasi semua tertutup waktu itu. Tapi apa yang terjadi ya? Ya itulah yang saya lihat. Saya nggak pernah bisa mengukur Tuhan ya. Nggak pernah bisa melihat sesuatu yang pasti di depan. Tapi ternyata pasti gitu. Ya ternyata ada mujizat Tuhan di situ. Ternyata Tuhan sediakan, Tuhan cukupi. Yaitu yang saya bilang dialah Jehovah Jireh. Ya bahkan saya baru ngalamin ya waktu itu di mana harus naik angkot. Ya ya saya juga memiliki ya istilahnya ya, walaupun jabatannya nggak terlalu tinggi lah, tapi belum pernah namanya pulang pergi naik angkot gitu ya, kantor gitu ya waktu itu. Tapi Tuhan siapin gitu. Dan saya punya uang cuma 5.000, 10.000 di kantong gitu. Tapi kalau saya flashback kembali gitu ya, ya Tuhan tuh benar-benar ada. Tuhan benar-benar Jehovah Jireh. Bahkan pernah saya cerita waktu satu ketika, waktu itu saya nggak ada uang buat makan siang. Waktu itu saya cerita ya, tiba-tiba ya telepon saya bunyi gitu. Jadi ada seorang dari leasing itu telepon saya bahwa dia disuruh sama atasannya untuk jemput saya makan siang. Saya juga kaget. Saya di kantor tuh saya nangis gitu. Kok Tuhan sampai kayak gitunya gitu. Itu kesaksian-kesaksian yang saya ingat gitu ya. Itu membuat saya mengingat Tuhan selalu gitu. Apa yang kita lakukan mah nggak seberapa lah. Ya sampai hari ini mungkin karena Tuhan sayang gitu ya kita ngalamin situasi ini. Jangan sampai bablas. Karena berkat itu membuat saya ya membuat kita bablas kadang-kadang. Ya bablas apa? Ya lupa sama Tuhan. Padahal Tuhan pengen hatinya kita gitu. Coba waktu itu mungkin kalau kita diberkati ya saya diberkati, saya tetap punya hati pada Tuhan ya. Mungkin nggak ngalami padang gurunnya gitu ya. Ya tapi memang karena Tuhan sayang, sayanya bablas gitu. Ya ke gerejanya juga hari Minggunya banyak kan jadi online. Ya karena sering pergi ke Bandung, sering pergi jalan-jalan, sering ya itulah. Ya tapi ya itulah situasi di mana waktu itu merubah kita saat ini. Saat ini. Ya jadi itu eh, kondisi yang saya alami aplikasinya Tuhan apa Jehovah Jireh dalam keluarga saya yang saya alami langsung
Kemudian ya kita eh, satu poin juga, jangan fokus dengan kekurangan gitu. Jangan fokus dengan yang namanya masalah. Karena hari-hari ini saya lihat ya masalah memang ada terus, masih ada lah ya. Tapi udah sampai di mana level ya udah jangan dipikirin terus gitu. Kita do the best aja, lakukan eh, apa ketaatan dengan Tuhan, lakukan pujian penyembahan, lakukan apa yang kita lakukan tiap hari konsisten. Ya, kita VMP, kita renungan firman di V Club, ya ini yang kita lakukan tiap hari aja. Ya, kita fokus sama Tuhan gitu. Dan Tuhan sediakan sampai hari ini. Ya sampai puncaknya beberapa bulan lalu, ya saya juga nggak tahu ya sampai Tuhan ganti saya punya kepala cabang gitu. Ini juga saya lucu sih. Karena di Astra itu rata-rata kepala cabang tuh minimal 2 tahun. Tapi di situ satu tahun 8 bulan kalau nggak salah, ternyata kepala cabang saya diganti. Ya, saya tidak pernah eh, apa tidak pernah berontak dengan atasan. Sejahat apapun atasan saya, dimanapun gitu ya. Saya selalu taat. Ya, tapi memang waktu kita ya bahasanya orang Islam itu ya dizolimi ya, dizolimi, dibikin nggak nyaman, dibikin di framing dan sebagainya. Tapi Tuhan itu membela kita. Ya di situasi itulah bahkan saya baru tahu setelah kepala cabang saya ini keluar bahwa hak saya hilang, hak saya diambil gitu ya. Jadi kalau kita di marketing tuh kita ada pembagian namanya pembagian komisi. Saya baru tahu pembagian komisi saya tuh dipotong gitu. Ya cukup besar gitu ya kan pengalinya besar ya dipotong ya dimakan sama dia lah. Dan itu juga banyak situasi yang akhirnya ya saya juga apa ya dibukakan gitu ya kondisi itu. Tapi sudahlah itu sudah berlalu kita hanya bisa mengampuni. Kita mengampuni dan waktu kita mengampuni berkat Tuhan mengalir gitu ya. Sampai di bulan lalu secara productivity saya belum pernah ketemu productivity tim saya tuh di angka 4 gitu ya. Ya saya biasa productivity cuma 2, sebelumnya yang mungkin 1,8 sampai 2 productivity per bulan. Tapi di bulan lalu productivity saya mulai udah kembali ke 4 gitu. Ya biasanya saya jualan cuma di bawah 20 unit, tapi di bulan lalu saya bisa jualan di 35 unit. Ini satu satu mujizat Tuhan yang Tuhan pulihkan gitu pelan apa step by step dan mulai banyak jalan-jalan baru yang Tuhan pulihkan khususnya di finance ya. Ya itulah saya mau bagi pada pagi ini teman-teman bahwa kita punya Tuhan yang namanya Jehovah Jireh. Teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Di situasi apapun dia ada gitu. Kita hanya perlu panggil Tuhan dan perlu taat. Ya kita hanya perlu respon hati kita ke Tuhan. Nah yang terakhir ya yang namanya Jehovah Jireh itu memang bukan cuma masalah uang, masalah finance ya teman-teman. Jadi ya Tuhan juga sudah menyediakan keselamatan buat kita gitu. Dan bagi hidup kita sendiri ya ya dialah eh, apa dialah produk penyediaan apa yang disediakan Tuhan yaitu keselamatan buat kita gitu. Ya saat kita sudah dipanggil dipulihkan ya ujungnya ya kita mesti diselamatkan gitu. Ya nanti di sorga kita akan lihat itu ada pohon nggak Mas Heru itu ya. Nah, makanya nanti itu kan ujungnya kita gitu. Jangan sampai kita ketemu lagi nih. Terakhir kita sudah mengalami situasi di mana kita kemarin eh, benar-benar di padang gurun, terus kemudian kita diselamatkan, dipulihkan, kita sudah mengerti kebenaran firman, jangan sampai ujungnya kita kembali lagi gitu. Karena kemarin ya saya melihat banyak sekali bintang jatuh ya. Ya kalau sekarang lagi rame tuh yang namanya 3i Atlas ya. Tapi ya ini ya, jangan sampai bintang jatuh di mana anak-anak Tuhan ya murtad gitu ya. Saya lihat banyak banyak banget sama anak-anak Tuhan murtad. Ya murtad dalam arti ya situasinya dia ninggalin Tuhan, ya dia eh, apa dapat materi besar, ketemu pasangan hidup agama lain dan sebagainya. Ya itu
Itulah yang terakhir ya teman-teman dalam hidup. Tujuan kita semua adalah keselamatan sampai kita dipanggil Tuhan. Itu aja dari saya sharing pagi ini mengenai Jehovah Jireh. Semoga bisa memberkati kita semua. Tuhan memberkati teman-teman. Terima kasih. Silakan Pak Lukas. Bagi Pak, mungkin sekalian tutup doa sebentar kita beri pribadi. Halo, Gimana Pak Pak Irfan. Lukas? Nah, Pak Irfan tutup doa. Dari dulu kita sharing ya. Pak Lukas Halo. suaranya nggak jelas. Tutup doa dulu Pak Irfan. Oh, ya tadi nggak jelas suaranya. Oke, baik. Ya kita berdoa ya, teman-teman. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Jehovah Jireh Tuhan. Engkau Tuhan yang menyediakan. Engkau selalu menyediakan apa yang kami butuhkan Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan sediakan buat kami Tuhan. Masa depan kami, apapun yang kami perlukan Tuhan sediakan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, kami boleh mengerti Tuhan, bahkan kami boleh berbagi mengenai firman Tuhan, biar kami sharingkan Tuhan mengenai firman Tuhan hari ini Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Silakan Pak Lukas. Saya dengar nama saya disebut ya. Saya nggak jelas, Pak. Betul, disebut teman berebet tuh, Pak Lukas. Mic-nya udah kayak mic-nya deh. Sorry Pak Lukas, saya nggak mendengar, maksudnya pesannya gimana, Pak? Apa chatting ya? Ya, Hah? Aku yang pimpin. Diskusi. ya. Oh, iya, oke. Laptopnya error kayaknya Pak Pastor. Ya, terima kasih Pak Irfan ya sudah mengingatkan kita bahwa kita punya ibaratnya ya. Ada Jehovah Nisi, Jehovah Sidkenu, Jehovah Rohi. Jadi memang sejujurnya kita itu sudah tidak lagi khawatir. Tetapi masalahnya kita masih khawatir. Ya. Nah, Jehovah Jireh ini Tuhan menyediakan. Tapi ada sisi yang lain, yaitu apa? Tuhan melihat. Ya. Melihat apa? Melihat kedalaman hati. Ya. Jadi, apa ya? Ini dasar. Kalau tadi dijelaskan Pak Irfan mengenai domba, ya. Bisa saya katakan ketika kita membahas Jehovah Jireh ini apa? Bahwa Tuhan itu adalah sutradara agung. Ya. Ketika dia menguji Abraham dengan Ishak, di saat yang bersamaan saya percaya dia sudah mengutus domba untuk naik bersama-sama di sisi yang berbeda. Ngerti ya? Berjalan bersama. Ini Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan itu artinya dari awal. Tapi Tuhan melihat hati tadi. Arti kedua dari Jireh. Melihat kedalaman hati. Ya. Tuhan bisa saja dari awal sudah menyediakan domba, tapi bukan itu maunya. Dia melihat hatinya Abraham ini seperti apa sih? Ketika kamu lama nggak punya anak, minta anak dikasih, kamu kemilian enggak dengan anakmu? Ya. Karena orang kehilangan anak ini, ya sorry ya, kalau kita ngomong Abraham sekarang itu gendeng gitu kan. Ya, orang gila, betul ya. Siapa bapak mau membunuh anaknya? Coba. Sini semua bapak semua. Siapa sekarang saya mau tanya? Loh saya aja enggak mau loh. Tapi Abraham bisa mau itu? Sorry ya.
mungkin rodok gimana gitu kan ya, secara manusia gitu. Tapi itu loh sikap yang dimaui Tuhan. Artinya apa? Kita ini tidak boleh melekat dengan apapun. Selain hanya melekat kepada Tuhan. Nah di sisi yang lain ketika melakukan persembahan Tuhan sudah ini, jairenya itu di domba ini loh. Sama-sama naik gunung ya. Satu garis lurus tapi yang ini tidak kelihatan ada domba. Begitu di detik terakhir Tuhan tahu hatinya ya kan. Jaireh. Tuhan melihat kedalaman hati. Tuhan melihat kedalaman hati, kebutuhan kita sebenarnya apa sih? Misalnya kita minta sesuatu untuk kesombongan, nggak dikasih sama Tuhan. Gitu ya. Kita minta sesuatu untuk apa? Untuk menyakiti orang, nggak dikasih sama Tuhan. Tuhan melihat kedalaman hati, baru Tuhan menyediakan. Ya. Saya percaya ketika Abraham di tengah jalan berubah hati, sikap hatinya berubah misalnya, Tuhan kok gini ya? Anak satu-satunya kok diminta. Udah, turun aja turun. Ini pasti salah, ini bukan suara Tuhan. Maka jairehnya tadi domba kecil ini tidak akan terwujud. Ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Saya yakin dengan tonggak hari ini yang sudah diberikan Pak Irfan buat kita semua, kita menjadi orang-orang yang tidak khawatir lagi akan kehidupan. Masalahnya prakteknya bisa enggak? Nah, ayo diskusi, silakan. Siapa mau duluan? Mantap ini. Saya Ya, Pak Sigit, silakan. ya, Pak Irfan, terima kasih Pak ini tentang Jehovah Jireh. Jadi ya benar sih, ini suatu yang nggak mudah. Itu kita punya rencana, dreams, ingin sesuatu ya, kita sudah persiapan semua, ya semuanya tuh berjalan baik-baik saja. Tiba-tiba di tengah jalan jeder, tuh ada perubahan mendadak. Tiba-tiba kita sumber kita seret segala macam, jadi banyak mimpi-mimpi yang tertunda. Itu hal yang memang membingungkan sih. Jadi mungkin yang dialami Pak Irfan juga mirip-mirip dengan yang saya alamin juga sih. Jadi ya dulu kan saya kan punya karir ya nggak ada masalah ya, masih bagus, lancar, rencana-rencana juga ada gitu. Tapi suddenly tiba-tiba ya gitulah, misalnya di pekerjaan diputus, kemudian juga salah investasi, terus juga banyak hal yang apa ya, kayak usaha-usaha saya tuh gagal gitu ya. Padahal sebelum mulai usaha tuh saya udah dengan yakin dan percaya bersama dengan istri, masa sih Tuhan nggak pelihara gitu. Ternyata dalam skenario ini yang saya lakukan gagal gitu. Jadi jadinya saya kan ini kan, padahal di awal saya sudah sudah yakin, wah ini pasti Tuhan akan sediakan gitu. Kalau di skenario saya pada waktu itu dengan pengertian saya sendiri, ternyata enggak, Tuhan nggak kasih gitu. Dan akhirnya kering gitu Pak. Jadi waktu kering itu kan saya juga, ini kenapa ya Tuhan ya? Jadi bertanya-tanya sih, jadi banyak pertanyaan why gitu kan. Cuma memang ya justru dalam apa ya, dalam keterbatasan tuh Tuhan pengen bicara sih. Jadi ya udah, jangan pakai konsep saya, jangan pakai apa yang saya pikirkan, apa yang saya rancangkan. Udah, sekarang Tuhan bawa saya kemana, bawa kami kemana, ya udah kami coba ikut gitu. Ternyata melalui keterbatasan dalam kesederhanaan itu, oh Tuhan itu tadi memang mau membereskan hati kami dulu gitu, melalui proses-proses. Jadi pola ini juga yang sebenarnya mirip dengan yang Abraham. Abraham itu juga punya segalanya, tapi dia suruh merantau, kemudian juga pergi ke tanah yang katanya tanah perjanjian, tapi dibandingkan dengan tanah Sumeria, tanah asalnya itu